Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai detik ini masih memberikan rahmat sehat, nikmat sehat kepada kita semua. Baiklah anak-anak ibu di kelas 10. Hari ini atau pertemuan kali ini yaitu pertemuan kita di pertemuan kelima, yang mana pada hari ini kita akan membahas tentang pembagian sifat jujur. Yang lalu kita sudah mempelajari tentang makna atau pengertian jujur dan firman Allah yang memerintahkan kita untuk berlaku jujur. Baiklah anak-anak ibu sekalian, sebelum kita mempelajari atau memulai pembelajaran kali ini, marilah sama-sama kita berdoa. Doa dimulai, doa selesai. Anak-anak ibu sekalian, sekali lagi ibu ingatkan, absensi tolong daftar hadir diisi. Baiklah, yang lalu kita telah mempelajari tentang makna jujur, dan ayat juga sudah kita lampirkan dalam video yang lalu. Video hari ini atau pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang pembagian sifat jujur. Sebenarnya jujur itu dibagi-bagi atau jujur itu mempunyai sifat yang bagaimana ya? Baiklah anak-anak ibu sekalian, pembahasan kita yaitu tujuan pembelajaran dari pembahasan tentang pembagian sifat jujur yaitu pertama, agar siswa dan siswi dapat mengetahui pembagian sifat jujur atau yang bagaimana itu tentang sifat-sifat jujur. Yang kedua yaitu agar siswa dan siswi dapat menerapkan kejujuran tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak ibu sekalian, di sini kita mempelajari tentang pembagian sifat jujur yaitu menurut Imam Al-Ghazali. Yang pertama, jujur dalam niat atau kehendak. Apa sebenarnya jujur dalam niat atau kehendak? Di sini, jujur dalam niat atau kehendak yaitu tidak ada dorongan atau paksaan bagi seseorang tersebut dalam melakukan segala tindakan dan gerakannya selain dorongan karena Allah. Selain dorongan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya jujur dalam niat atau kehendak yaitu dorongan dari diri kita sendiri, tidak ada yang memaksa. Kita berlaku jujur atau berniat untuk jujur itu satu, hanya karena Allah Subhanahu wa taala, baik dalam tindakan kita maupun gerakan kita atau sikap kita. Yang kita lakukan itu murni karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu jujur dalam perkataan atau lisan. Apa sebenarnya jujur dalam perkataan atau lisan? Hati kecil kita mungkin tidak bisa berbohong, tapi kalau lisan kita atau ucapan kita bisa saja berbohong. Jadi dalam hal ini kita diminta jujur dalam lisan, yaitu pengertian atau arti dari jujur dalam perkataan atau lisan yaitu sesuainya berita yang kita terima ya, dan berita yang bakal kita sampaikan. Jadi kalau kita menerima pesan, menerima amanah dari si A, tolong nanti sampaikan ya, sore nanti si Polan harus menemui saya dan membawa ini. Tapi karena suatu hal tidak disampaikanlah berita yang diterima tadi dengan jujur.
Dia hanya menyampaikan, kamu suruh jumpain ibu ini. Dia tidak menjelaskan nanti sore, kapan, atau di mana. Jadi tidak sesuainya berita yang diterima dengan berita yang disampaikan, itu berarti orang tersebut tidak jujur dalam perkataan atau lisannya. Contohnya atau contoh yang lain, misalnya perintah untuk sholat. Kita diperintahkan untuk sholat. Kita memerintah orang lain untuk sholat, tapi kita sendiri tidak sholat. Berarti perintah tadi itu kita nggak terapkan di diri kita, baru kita perintahkan ke orang lain. Baiklah, untuk yang ketiga, yaitu jujur dalam perbuatan atau amalan, yaitu beramal dengan sungguh-sungguh sehingga perbuatan zahirnya tidak menunjukkan sesuatu yang ada dalam batinnya. Itu perbuatan amalan. Setiap amal yang kita buat atau yang kita lakukan, itu sungguh-sungguh kita lakukan hanya demi atau hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak karena orang lain, tidak karena meminta pujian orang lain, tidak karena sesuatu yang diharapkan dari orang lain, sehingga kita bisa beramal biar dipuji orang, biar disenangi orang. Tidak. Jadi jujur dalam perbuatan atau amalan juga murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, tentu kalau kita sudah berlaku jujur, kita juga harus tahu kalau kita sudah jujur, kita melakukan tindakan lain yang bisa saja merusak kejujuran kita, maka nilai kejujuran kita tadi itu hilang atau sia-sia kita melakukan perbuatan jujur. Lantas tindakan apa atau perbuatan apa yang dapat merusak kejujuran? Di sini kita mempelajari tentang tindakan yang merusak kejujuran. Yang pertama, mencuri. Mungkin bukan karena membahas tentang kejujuran, mencuri itu dilarang, tapi memang mencuri itu tidak dibolehkan dan berdosa. Apa itu mencuri, Bu? Mencuri itu mengambil barang yang bukan milik kita. Mengambil barang yang bukan hak kita tanpa izin atau tanpa sepengetahuan yang punya, itulah mencuri. Yang kedua yaitu bohong. Apa itu bohong? Bohong itu sangat merusak nilai kejujuran. Apa saja sih, Bu, yang termasuk bohong? Bohong itu salah satunya berkata tidak benar. Berkata bohong. Termasuk di dalamnya dusta. Tidak mengatakan sesuatu yang memang seharusnya kita sampaikan perkataan tersebut. Hanya karena takut dimarahi, dia tidak mengatakan yang sebenarnya. Dia tutupin, dia sembunyikan, sehingga keluarlah kebohongan. Yang ketiga yaitu manipulasi. Apa itu, Bu, manipulasi? Manipulasi adalah merekayasa atau mengarang fakta yang sebenarnya. Misalnya kita tidak tahu cerita itu bagaimana, tapi biar orang lain tertarik, kita merekayasa, mencari cerita, mencari fakta, mencari rekayasa, mencari bahan untuk membuat orang lain itu percaya, walaupun itu fakta yang tidak benar. Yang keempat yaitu korupsi. Apa itu, Bu, korupsi? Korupsi itu salah satu tindakan ilegal atau tindakan tidak resmi yang dilarang di agama, juga dilarang dalam undang-undang negara.
salah satu tindakan ilegal yang menerjang tatanan norma kejujuran, yang melanggar tatanan norma kejujuran. Jadi korupsi tersebut itu sudah melanggar norma kejujuran yang telah ada di negara kita. Kita dilarang mengambil segala sesuatu yang bukan hak kita atau bukan milik kita. Tapi masih mau juga mereka korupsi. Tindakan itu tindakan yang tidak sah atau tidak resmi atau tidak diizinkan. Yang kelima yaitu ingkar janji. Apa itu ingkar janji? Kita tahu janji itu adalah hutang. Kalau hutang berarti harus dibayar. Jadi kalau ingkar janji berarti mengingkari apa yang telah kita ucapkan. Berarti kita mempunyai hutang. Hutang apa? Hutang janji. Karena kita telah mengingkari janji tersebut. Berarti kita harus membayarnya. Apa membayar pakai rupiah? Hutang kita apa? Janji kita sama dia apa? Sehingga kita harus membayarnya sesuai dengan janji kita. Jadi ingkar janji itu termasuk tindakan yang merusak kejujuran. Baiklah anak-anak ibu sekalian, untuk tugas kita di pertemuan kali ini yaitu tentang mengapa kejujuran merupakan fondasi atas tegaknya suatu nilai-nilai kebenaran. Yang kedua, mengapa orang beriman harus sesuai perkataan dan perbuatannya. Yang ketiga, apa saja manfaat kejujuran. Dan yang keempat, perlukah kita berperilaku jujur? Mohon dijelaskan. Jadi anak-anak ibu sekalian, untuk pertemuan kita kali ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Dan minggu depan kita masih akan membahas tentang kejujuran sebagai cerminan kepribadian. Baiklah anak-anak ibu, absensi jangan lupa. Dan sebelum kita menutup pembelajaran kali ini, marilah sama-sama kita berdoa. Doa dimulai, doa selesai. Dan ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.